adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka volume 1. Kita akan membahas bab 2 perkalian di bagian 1 aturan perkalian. Ini ada di halaman 19 sampai dengan 23. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 2 perkalian. Nah, di sini coba adik-adik lihat, ini ada tabel perkalian. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pengaliknya, yang atas itu adalah bilangan yang dikali, ya. Jadi misalnya 2 dikali 3, kita mau tahu 2 dikali 3. Berarti bilangan yang dikalinya itu adalah 2, ya, pengalinya 3, ya. Sebetulnya yang mana yang kita pakai itu sama saja, nanti ketemunya ya. Nah, cara mengisi ini itu adalah dengan mengisi kelipatan bilangan tersebut. Contoh, kita mau ngisi tabel yang ini, tabel di angka 1. Berarti kelipatan 1, yaitu 1 boleh ke bawah, boleh ke samping, ya sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Kemudian setelah itu kita sekarang bisa ngisi baris kedua. Berarti ini kelipatan 2 ya. Jadi artinya 2 ya. Habis itu berapa? Jadi untuk menghitung kelipatan itu ini 2 ditambah 2 gitu ya. Terus jadi 4. Terus kesini lagi ditambah 2 lagi, 4 tambah 2 6 gitu ya. Nah, kita hapus dulu ini biar bawahnya nanti bisa diisi. Nah, gini 6, habis itu 8, kemudian kemudian 10, 12, nah ini 14 sudah diisi, habis 14 itu 16, lalu 18. Kemudian sekarang 3 kelipatannya habis 3 itu 6, kemudian 9, 12, kemudian 15 ya, kemudian 18, lalu 21, lalu 24, kemudian 27. Sekarang 4, 8 ya, 12, kemudian 16, 20, kemudian 24, 28, 32, lalu 36. 5 ya, 5, 10, 15, kemudian 20, 25, 30, 35, 40, 45. Yang 6 sekarang, 6, 12, 18, 24, kemudian ini 30, kemudian ini 36, lalu kemudian 42, lalu apa lagi? 42 terus 48, 54. Sekarang 7, nah ini sudah diisi 14, kemudian 21 ya, kemudian 28, 35, kemudian 42, lalu 49 ya, kemudian 56, 70 berapa nih? 56, 60 ya, 63. Sekarang 8 ya, 8, kemudian 16 ya, kemudian 24, kemudian 32, 40, kemudian 48, 56, lalu 64, kemudian 72 ya.
Sekarang 9, 9, 18. Kemudian berapa ini? 27 ya. Kemudian 36. Kemudian 45. Lalu 54, 63, kemudian 72, lalu 80, berapa nih? 81 ya. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Jadi misal kita mau cari 7 dikali 4. Berarti 7 di sini ya ke bawah, terus nanti ketemu di titiknya. Ini Karina akan tarik garis dengan warna yang berbeda. Nah, ini ya. 7 dikali 4. Nah, berarti dia ketemunya di sini, 28. Contoh kedua. Misalnya 6 dikali 8. 6. Terus ini 8. Nah, berarti 48 gitu ya. Ini adalah tabel perkalian. Oke, sekarang kita bahas aturan perkalian. Oke. Masih ingatkah kalian dengan tabel perkalian? Ayo pikirkan tabel perkalian di atas. Jika jawabannya 14, bagaimana cara mendapatkannya? Sudah Karina jawab tadi ya. Tuliskan semua bilangan sudah juga. Temukan 27 dan 48. Tadi 48 sudah ya. Ayo temukan aturan perkalian yang memiliki jawaban sama seperti 6 kali 7. Bilangan berapakah yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah? 6 kali 7 berapa adik-adik? Kita coba lihat di atas ya. Ini 6, lalu 7 berarti 42 ya. Nih 42. Kemudian berarti 7. Nah, kalau ini berarti dibalik 7 kali 6 ya, sama dengan 42. Kemudian jika kamu menyatakannya dalam kalimat matematika, maka bisa ditulis sebagai 6 kali 7 sama dengan 7 kali 6. Jadi bisa dibalik ya. Tanda sama dengan, tanda ini dibaca sama dengan ya. Simbol ini digunakan tidak hanya untuk menulis hasil berhitung, tapi juga menunjukkan bahwa pernyataan atau bilangan di sisi kiri dan sisi kanan adalah sama. Pada perkalian, jawaban yang diperoleh akan sama meskipun bilangan pengali dan bilangan yang dikali ditukar posisinya. Ya, kemudian sekarang berapa besar lebihnya 6 kali 7 dibandingkan dengan 5 kali 7? Coba kita lihat 5 kali 7 di sini. Terus 6 kali 7 di sini berapa? Berapa adik-adik? Ya, 40 berapa? 42 ya. Terus jika kamu menyatakan lebihnya jika kamu menyatakannya dalam kalimat matematika, maka dapat ditulis 6 kali 7 sama dengan 5 kali 7 tambah. Nah, ini selisihnya berapa? Kita coba lihat ya. Selisihnya berarti di sini adalah 7. Ya, berarti 5 kali 7 tambah 7 ya. Kemudian berapa besar kurangnya 6 kali 7 dibandingkan dengan 7 kali 7? Nah, seperti sebelumnya nyatakan dalam kalimat matematika. Berarti sama dengan 6 kali 7 sekarang kita mau dibandingkan dengan 7 kali 7. Ya, berarti 7 kali 7 dikurang. Nah, ini ya, kita berarti hitung juga kurangnya berapa nih. Kurangnya juga 7 ya, berarti dikurang 7 gitu ya. Oke, sekarang dalam perkalian jika pengalinya bertambah sebesar 1, maka jawabannya akan bertambah sebesar bilangan yang dikali. Sebaliknya, jika pengalinya berkurang sebesar 1, maka jawabannya juga akan berkurang sebesar bilangan yang dikali ya. Nah, untuk 6 kali 7, ayo pikirkan apa yang terjadi pada jawabannya jika bilangan yang dikali atau pengalinya dipisah menjadi dua bilangan. Contohnya 6 dikali 7. Berarti 7 ini kita jabarkan menjadi 2 dan 5. Kita coba ya, 6 dikali 2 itu 12.
6 dikali 5 itu adalah 30 ya. Kita jumlah 2 tambah 0 2, 1 tambah 3 4, 42 ya. Berarti sama enggak? Ya. Sekarang kita memisahkan pengalinya. 6 kali 7 berarti di sini 2, untuk menjadi 6 berarti di sini 4. 2 dikali 7 14, 4 dikali 7 28. 4 ditambah 8 12, simpan 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Sama ya. Dalam perkalian, jika bilangan yang dikali atau pengalinya dipisah menjadi dua bagian, kemudian kedua jawaban ditambahkan, maka hasilnya tetap sama. Yosef kesulitan menghitung jawaban untuk pertanyaan 6 kali 8. Ayo beri dia petunjuk. Bagaimana cara kamu menghitung 8 kali 6? Kamu bisa menemukan jawabannya dengan memulai dari 1 kali 8, kemudian lanjutkan. Ayo nyatakan masalah berikut dalam kalimat matematika dan diagram. Jika kamu menukar bilangan yang dikali dan pengali pada pernyataan 9 dikali 4, jawabannya akan tetap sama. Nah, jadi kita menukar, jadi 9 kali 4 sama dengan 4 kali 9 ya. Untuk memperoleh 5 kali 8, kamu bisa menambahkan 8 ke jawaban, berarti 4 kali 8 tambah 8 ya. Nah, latihan. Ini temukan bilangan yang tepat untuk diisikan ke tanda kotak. 8 kali 7 sama dengan 7 kali 8. 6 kali 4 berarti 4 lebihnya dari 5 kali 4 ya. 7 kali 7 sama dengan 7 kali 6 tambah 7 ya, karena ini berarti kita pisah 1 jadi 7 di sini ya. 9 kali 3 sama dengan 3 kali 9. 8 kali 5 itu berarti 5 kurangnya dari 9 kali 5. 3 dikali 8 ya, 3 dikali 8 sama dengan 3 dikali 7. 3 dikali 6 ya, 3 dikali 6 sama dengan 3 dikali 7 dikurang 3 ya. Oke, kemudian sekarang setiap siswa menerima 2 paket masing-masing berisi 3 pensil. Berapa pensil yang diperlukan untuk 4 siswa? Nah nih, jadi 2 paket nih ya, 1 paket ini isi 3 dan 3, berarti dia dapat 6 ya. 2 kali 3 dapat 2 kali 3. Terus kita mau ada 4 anak ya. Nah, ayo jelaskan ide Kadek dan Dadang. Nih ide Kadek. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Terus 4 kali 6 berapa ya? Berapa banyak pensil untuk tiap siswa? Nah, kita hitung. 4 kali 6 itu adalah berapa? 24 ya. 24. Terus sekarang kalau ide Dadang, 4 kali 2 dia kaliin 4 anak, dapat 2 paket, berarti ada 8. Terus 8 kali isinya 3 ya, 8 kali 3 itu 24 ya. Sama saja ya. Ayo buat satu kalimat matematika. 4 kali 2 kali 3 ya, 4 kali 2 kalau ini berdasarkan banyaknya paket ya. Nah, ini kita boleh kasih tanda kurung. Jadi untuk operasi bilangan yang di dalam kurung itu yang lebih dulu dikalikan ya. Dalam perkalian, jika kita mengubah urutan pengali dan bilangan yang dikali, maka jawabannya tetap sama ya. Ayo tukar urutan pengali dan bilangan yang dikali, kemudian hitunglah hasilnya. Sekarang kita mau buat yang gini dulu ya. Ini tuh 6 kali 3 sama dengan 18. Sekarang kita ubah. 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 9. Tetap 18 ya. Kalau yang nomor 2 kita gini dulu. Sama dengan 8 kali 2 16. Terus sekarang ganti kali 4 dalam kurung ya. Berarti ini 2 kali 8 sama saja 16 juga.
Yang ini 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang kita tukar 2 kali 3 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Sama aja ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.